Bisa tahu jumlah haters atau jumlah fans? Wah, di kota gue kan banyak artis, jadi harusnya jumlah fans lebih worth it. Lihat deh, teman-teman kamu aja jadi artis, masa kamu enggak? Masa mama ngerendahin aku? Harusnya mama support aku dong. Siapa tahu aku juga bisa jadi artis dan membanggakan mama. Mimpi kamu. Kenapa mama menuntut aku banget sih? Emangnya jumlah fans mama berapa? Fans mama itu banyak banget, seingat mama sih ribuan ya. Mama mimpi ya, jumlah fans mama itu 0 alias gak ada sama sekali. Fitnah kamu? Beneran Ma, kalau memang mama merasa ada fans, mereka semua tuh palsu. Masa iya? Mama gak percaya sama kamu? Ya udah, coba aja mama pikir, masa anak sendiri bohong sama mama? Jumlah fans gue 1 doang? Ih, malu banget. Feli, tadi gue udah jemput lo, tapi lo gak ada di rumah. Jangan-jangan fans gue adalah Kesha seorang. Lo lagi mikirin apa? Oh iya, gue mau ngasih kabar kalau besok gue udah gak sekolah di sini lagi. Lo diusir sama bu guru ya? Iya, karena gue gak bisa bayar uang sekolah. Ya udah, gue bayarin aja uang sekolah lo. Cuma 100 juta kan? Ya ampun, makasih banyak, Fel. Malah nambah. Itu artinya yang tadi ngefans sama gue bukan Kesha. Ayo Fel, bayar. Nggak jadi deh, Ke. Tuh kan berkurang lagi. Kira-kira siapa ya yang ngefans sama gue ini? Di PHP ilfil gue temenan sama lo. Aduh, capek bener. Teman-teman, hari ini dance kita udah selesai ya. Oh Tiara, jangan-jangan lo ngefans sama gue ya? Siapa bilang? Lo kali yang ngefans sama gue secara jumlah fans gue seluruh kota ini. Mimpi lo. Kita buktiin ya. Loh, beneran? Punya lo 50 ribu? Tuh kan, jadi gimana? Lo mau berlutut minta maafnya? Jumlah suka lo emang banyak, 50 ribu. Tapi sayangnya gue gak termasuk. Apa? Bener-bener kurang ajar ya lo? Emangnya lo bisa kayak gue? Secara jumlah fans lo pasti sedikit, seuprit. Iya sih, jumlah fans gue cuma 1. Apa? Maafin gue, Vel. Gue gak bermaksud buat nyakitin lo. Ya, kenapa sih? Santai aja. Bukannya lo udah biasa ya sombong-sombong kayak gitu? Please, Vel, maafin gue. Jangan ingat keburukan gue, ingat kebaikannya aja. Kalau gitu, pasti lo tahu ya siapa yang ngefans sama gue? Cuma 1 nih. Nggak bisa, Vel. Intinya gue minta maaf sama lo. Ih, aneh. Bo, kenapa semua orang menjauh dari saya ya? Jangan-jangan ada sangkut pautnya sama jumlah fans saya yang cuma 1. Apa kamu bilang? Iya, Bu, bener. Jadi maksudnya apa? Saya bisa tunjukin kamu sih siapa yang suka sama kamu, tapi kamu harus ikut saya. Ya udah, Bu, gaskan lah. Gak bisa sekarang, Feli. Kita harus tunggu sampai tengah malam. Terus kamu datang ke sekolah dan temuin saya. Terus kita sama-sama deh. Ya elah, Bu, suruh aja orangnya datang ke sini. Kamu harus hormat. Orang itu bukan orang biasa. Ya udah deh, saya nurut. Tapi kalau sampai Ibu ngeprank saya, awas aja ya. Udah, cepet kamu pulang dan siap-siap. Jangan minta izin sama mama kamu ya. Bisa-bisa nanti nggak diizinin. Tapi udah, cepet pulang. Kalau sampai mama nggak izinin, harusnya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Feli, kamu mau kemana? Ini udah tengah malam. Kenapa kamu masih rapi? Maaf, Ma. Aku mau ngambil tugas aku yang ketinggalan di sekolah. Kalau aku nggak kerjain, nanti aku bisa disetrap sama bu guru. Kamu ini memang nggak becus banget ya jadi anak. Sedikit-sedikit lupa. Ya udah, Mas. Sekarang aku buru-buru nih. Bye. Anak itu mencurigakan. Kayaknya aku harus ikutin dia. Ibu, maaf Bu, saya telat. Fans kamu marah besar karena kamu telat selama 1 detik. Ya elah Bu, cuma 1 detik doang. Minta dia maklum lah. Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya. Pasti kamu akan kaget kalau lihat fans kamu nantinya. Ya udah, cepat tunjukin mukanya. Siapa sih fans yang sangat merepotkan ini? Wah, kamu udah bikin dia tambah marah. Siapa kamu? Keluar cepat. Kamu pasti mau minta tanda tangan aku kan? Aku ngefans sama kamu dan aku mau nyawa kamu ya sayang. Astaga, anakku. Aduh, anak ini pasti bilang ke mamanya. Tapi kamu udah telat, Amel. Jadi relakan nyawa anakmu. Tidak. Feli bohong, Ti. Bu guru bisa mendeteksi kebohongan. Kalau alatnya bunyi, berarti lo bohongin gue. Lo nggak sesuai sama perjanjian di awal. Ada alat kayak gitu? Yaudah, Ti, maafin gue. Warna outfit yang hari ini sebenarnya warna biru. Lo nggak bakal bisa bohongin gue, karena gue punya ordal. Tiara, Ibu yakin kamu bisa gantiin tugasnya si Feli ini, karena dia benar-benar nggak cocok buat jalaninnya. Kalau kayak gini, sebentar lagi kepopularitasan dan kekuasaan ada di tangan gue. Semuanya milik Allah, Ti. Diam! Pokoknya kalau gue udah punya kekuasaan, gue bakal bikin lo sengsara. Fel, kok baju lo beda sendiri? Bukannya udah diumumkan sama Tiara hari ini tuh outfit biru. Warna outfitnya kuning, maka dari itu gue nggak berani pakai warna biru. Maksud lo bisa berubah lagi? Fel, kebanyakan halu. Kita tuh harus dengerin Tiara karena dia kan yang dikasih tugas sama sistem. Ya udah, kalau lo nggak percaya, siap-siap aja metong. Lo ngomong kayak gitu sama bestie lo sendiri? Nggak usah ngaku bestie gue kalau lo juga nggak percaya sama gue. Lo pikir gue nggak tahu kalau lo udah disogok sama Tiara buat ngedukung dia? Mana ada? Kita kan punya ATM bersama dan tadi gue cek ada atas nama Tiara. Ampun, Fel. Gue kasih tahu ya, siapapun yang membangkang Tiara bakal metong. Tapi buktinya sampai sekarang gue nggak ada metong tuh. Lah, iya bener juga ya, jadi yang bener Feli apa Tiara? Feli nggak usah memanipulasi orang-orang di sekitar gue ya. Kalau kalah mah kalah aja. Kalah, belum tentu gue kasih tahu ya, warna outfit hari ini
Loading. Tiara, nggak usah percaya sama dia, kan lo yang atur warna outfitnya. Vel, kita ketemu di luar sekarang juga. Takut juga kan lo? Tunggu Vel, lo mau ketemu sama Tiara ya? Kalau gitu gue kasih lo sangu nih. Sangu? Cuman tas kosong doang. Tiara paling takut sama tas itu karena dia punya trauma. Maksudnya lo bantuin gue buat ngalahin Tiara? Lo udah percaya ya kalau gue yang punya tugas warna outfit? Semoga aja lo bisa maafin gue ya. Kalau lo udah percaya sama gue, kenapa warna outfit lo masih biru? Gue kurang mampu, jadi gue cuma punya warna biru ini. Tapi lo tenang aja, gue gak mungkin ngehianatin lo lagi. Masa gue harus percaya sama nih anak sih? Tapi nggak ada salahnya juga kan gue bawa pemberiannya, nggak merugikan. Gue yakin pasti lo bisa merebut apa yang harusnya jadi milik lo lagi. Cepet kasih tau gue warna outfit yang sebenarnya. Lo nggak bisa bohongin gue karena kita udah ada perjanjian. Emang perjanjian itu masih berlaku? Bukunya udah gue buang. Lo pikir dengan lo buang bisa membatalkan perjanjian kita? Lo lupa ya kalau ada darah lo di buku itu? Emang darah itu buat apa? Intinya kalau lo musnahkan buku itu, lo juga ikut musnah. Astaga, gue buangin di tempat sampah lagi. Pokoknya lo nggak bisa ngalahin gue. Kasih tahu sekarang juga update warna outfitnya karena orang-orang di luar udah nungguin update dari gue. Gue juga nggak tahu karena ini loading, makanya gue masih pakai warna kuning. Nggak guna. Jadi dari tadi lo bohongin gue dan yang gue sebarin dari tadi bohong. Nggak tahu. Dari tadi gue pegang tas ini tapi Tiara nggak ada bereaksi apapun. Apa gue dibohongin sama Keisha ya? Oh ya, untuk tas yang dari tadi lo pegang, gue udah nggak trauma. Jadi lo nggak akan bisa menghindari maut dari gue. Waduh. Ibu, persiapkan diri. Kita harus menghabisi orang ini supaya tugas yang lagi dia jalanin pindah ke saya. Apa? Tolong lepasin saya. Lo nggak akan bisa negosiasi sama gue lagi karena gue butuh ambil alih tugas yang lagi lo jalanin. Ampun! Berhenti! Warna outfit hari ini bebas. Dari awal saya tidak mau adanya pertumpahan darah ya. Tapi karena Tiara sudah melewati batas, saya terpaksa ambil langkah baru. Alah, gak usah stop deh. Mama, nanti bisa-bisa kita dihukum sama sistem loh. Kamu gak usah takut, nak. Mama sistemnya. Apa yang barusan terjadi? Ibu guru ini dihipnotis sama Tiara. Sebenarnya dia baik kok. Saya telah membalaskan dendam kalian. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Belum tentu juga kan kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Pembohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... Ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya. Bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh. Soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo. Jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa. Rasanya sih enak, tapi karena Keisha datang gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi. Dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue. Mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa Del? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja Del, kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang.
Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Kesha ngasih makanan loh kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Kesha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1.